Pada tahun 2012, lebih tepatnya 9 Mei 2012, terjadi sebuah tragedi kecelakaan pesawat yang menggemparkan dunia, yaitu Sukhoi Superjet 100, di mana kecelakaan tersebut diakibatkan karena pesawat menabrak tebing bebatu dari Gunung Salak, yang dikala itu sedang melakukan demonstrasi penerbangan di Indonesia. Evakuasi korban dari tragedi pesawat Sukhoi dilakukan dengan dua cara, yaitu jalur darat dan juga jalur udara. Korban yang telah dievakuasi akan dibawa menggunakan helikopter untuk menuju lapangan di Kampung Pasir Bogor. Kampung Pasir Pogoh yang merupakan lokasi untuk mengevakuasi para korban tragedi kecelakaan pun hingga akhirnya berubah nama menjadi Kampung Sukhoi, dikarenakan tragedi yang begitu banyak mendapat atensi dari masyarakat. Dulunya ini Kampung Pasir Bogor. Semenjak pesawat jatuh jadi dikasih nama oleh masyarakat Kampung Sukhoi. Setelah terjadinya tragedi tersebut, Kampung Sukhoi ini mengalami banyak kejadian mistis kepada para masyarakatnya, di mana banyak di antara mereka yang rumahnya diketok oleh seseorang yang tidak diketahui siapa sebenarnya. Bahkan ada pula yang melihat adanya penampakan korban tragedi pesawat tersebut. Lantas, mampukah penelusuran kami malam ini menguak apakah benar mereka yang menjadi korban adalah mereka pula yang mengganggu masyarakat? Atau bahkan ada sosok lain yang menduplikasi mereka? Aul sebagai sahabat Uji Berani malam ini telah berada di lokasi Uji Berani untuk merasakan apakah area ini benar terdapat banyak gangguan, sama seperti yang dirasakan warga sekitar. Ada ketukan ya? Iya, lemparan itu lemparan. Di sini juga tiba-tiba aku mencium aroma gak enak. Badan aku gemeter banget, guys. Ya, dan barusan Kaul bilang kalau badannya sudah merasa sangat amat gemeteran. Aku gak tahu itu ada suara apa, guys. Suaranya kenceng banget. Dan suaranya itu kayak deket banget. Ada yang gerak-gerak di sebelah sana. Aku pusing banget, gak kuat. Wah, udah mulai. Ya Allah. Serap, aing. Saha eta? Saya. Kudunya sia mah aya wae. Teteh punten, teteh merasa terganggu kedatangan kita semua di dia. Itu budak ieu mah sopan. Oh, Dia itu alhamdulillah. Jika ieu urang keur ngora. Jangan teman. Iya, terang. Dia bilang silau. Serap. Nggak bisa. ya udah keluar ya. Assalamualaikum. Mungkin kita akan melakukan uji berani yang kedua dengan sahabat Uji Berani, dan kayaknya mungkin kita pindah lokasi kali ya, jangan di sini. Jangan kejadian kayak tadi lagi, biar kita juga mungkin dapat informasi lainnya. Banyaknya gangguan yang dialami sahabat Uji Berani membuat kami memutuskan untuk mencari lokasi Uji Berani lainnya demi keselamatan sahabat Uji Berani. Oke, kita sudah sampai lokasi Uji Berani pada malam hari ini. Sebelumnya boleh perkenalkan namanya siapa, Kak? Diana. Oke, Kak Diana, boleh minta tangannya? Sekarang di tangan Kak Diana sudah ada lonceng. Jika merasa tidak dapat melanjutkan Uji Berani, bisa dibunyikan loncengnya ya. Boleh ditaruh ke Rudi lilinnya. Dan di sini ada lilin untuk satu-satunya penerangan kamu selama melakukan Uji Berani. Tolong jangan dipindahkan ya. Tugas kamu pada malam hari ini adalah untuk menceritakan apa yang kamu rasakan serta yang kamu alami selama melakukan Uji Berani. Sekali lagi, saya mau tanya sama Kak Diana, apakah yakin untuk ikut Uji Berani pada malam hari ini?
Yakin. Baik tim, matikan lampunya. Kami pun melanjutkan uji berani dengan peserta kedua demi dapat lebih membuktikan lagi fenomena keangkeran di area Kampung Sukhoi. Sekarang sahabat uji berani sudah membuka penutup matanya ya. Di sini udaranya sangat dingin. Ada yang berbunyi seperti benda. Ada rumah yang berbunyi. Lilinnya mati. Tim, tolong jagain dulu ya, ini kita kesana nih. Ini serius banget soalnya. Saya sama Deva. Saya sama Deva. Hati-hati Kabela. Palanya. Ini gue pegangin palanya. Ini kenapa? Kenapa? Gue pegangin palanya. Oke pemirsa, ini lagi-lagi untuk kedua kalinya sahabat uji berani. Ini Bisa duduk? hati-hati. Oke, jadi ini untuk pertama kalinya lagi ya, benar-benar sampai segitunya maksudnya. Yang pertama sampai kesurupan, yang kedua ini sawan gitu ya. Iya. Tapi itu emang ditimbulkannya oleh satu sosok yang sama kah atau gimana Kak Rudi? Tadi saya lihat sesuatu yang besar sekali. Ada bunyi. Itu gimana? Iya. Itu hati-hati pinggirnya. Istighfar. Apa-apaan ada tangga di bawah. Ada bolongan depan kamu, Diana, hati-hati. Tempat yang jauh. Usai memastikan keadaan sahabat uji berani benar-benar terlepas dari gangguan sosok astral yang ada di tempat ini, kami pun memutuskan untuk melanjutkan penelusuran di area ini. Di tempat ini juga itu dimana dievakuasinya para korban tragedi kecelakaan pesawat Sukhoi. Dan kenapa aku bawa Kak Rudi dan Kabela pada malam hari ini adalah untuk mencari tahu kenapa banyak sekali gangguan di tempat ini yang seakan-akan mengatasnamakan para korban. Ya, memang di sini tuh banyak sekali berseliweran. Dan ini memang mereka ini suka mengganggu. Bahkan sebelum ada kejadian kecelakaan pesawat itu, ini memang beberapa pekerja ada yang diganggu. Apalagi terlebih ketika setelah kejadian itu, aura negatif dari dari kesedihan, dari amarah, dari sisa-sisa pesan-pesan yang belum tersampaikan, ini di sini semua ini terasa. Dan apalagi ada beberapa makhluk-makhluk gaib yang entah dari mana di sekitar sini, mereka semua itu kan memperhatikan kejadian di sini. Dan mereka ada juga yang iseng, mereka meniru dari sosok-sosok yang menjadi korban. Dan akhirnya mereka kayak yang menggunakan bentuk tubuh korban untuk mengerjai orang-orang sekitar sini, seperti gitu. Berarti banyak juga memang sosok yang seakan-akan itu meniru para korban ya Kak Rudi? Ya, betul. Dan saya ngerasa kayak, kenapa Kak Rudi? di sini tuh agak-agak aroma nggak enak ya, anyir. Aku malah nggak nyium bau apa-apa loh. Aku nggak nyium bau apa-apa jujur. Kayak bau, kayak Dari arah mana Kak Rudi? dari sini. Mencium adanya bau anyir, kami pun mencoba untuk mengikuti Rudi mencari dari mana sumber bau Tempat tersebut. ini memang dijadikan tempat untuk menaruh kantong-kantong mayat, karena memang di tempat yang di penampungan itu udah melebihi kapasitas. Akhirnya beberapa ada yang ditaruh ke sini. Dan setelah kejadian itu memang jadi kayak yang hawanya itu pekat. Dan ini sebenarnya tempat ini masih aktif. Ini tempat untuk menaruh sapi.
fasya. Oh, ini tuh berarti tempat bekas ternak sapi ya di sini Iya, ya? betul. Dan setelah kejadian kecelakaan itu, sapi-sapi itu kayak merasa ada yang ganggu. Jadi kayak yang sapi itu menjerit pas malam. Dulu ini ternak sapi, saya yang jaga, kebetulan bapak saya yang jaga. Emang kejadian-kejadian seperti nakut-nakutin itu banyak benar. Kayak ada yang teriak, ada yang manggil. Kebanyakan yang manggil itu dia minta tolong. Ya, terus Kak Rudi tadi juga kan sahabat Uji Berani itu sempat ngalamin gangguan yang cukup parah di sini persis ya. Itu mungkin boleh dibahas lebih dalam lagi Kak Rudi tentang sosoknya itu dari mana, terus kenapa dia melakukan itu, terus apakah banyak sosok lainnya juga di sini. Nah, saya ngerasa kayak sosok yang tadi itu yang hitam besar yang membuat peserta sahabat Uji Berani kita yang kedua itu sampai shock gitu kan. Itu memang tadi sempat kayak mengawasi saya, dan itu karena energi kepiluan dari korban-korban, dari kantong mayat yang ditaruh di sini, kesedihan itu sangat terasa, dan kayak itu juga memancing dia jadi aktif di sini. Seperti itu. Kalau sosok wanita yang tadi sempat kenapa? Entah apa yang dirasakan Rudi hingga membuatnya tiba-tiba saja berlari di sela-sela kami sedang berbincang mengenai makhluk yang ada di tempat ini. Hati-hati Kak Rudi, Kak Bella hati-hati. Tadi Kenapa? juga persis di sini kan ya? Iya benar. Tadi waktu saya ngomongin tentang si hitam besar, sesuatu muncul dari sini. Dari dalam? Dia ada di dalam. Awas Kak Rudi hati-hati, Kak Rudi hati-hati. Permisi, assalamualaikum. Merasakan adanya sesuatu di dalam rumah membuat kami penasaran untuk segera memasukinya. Hawa dia di sekitar sini, ini banyak sekali. Hawanya di sini. Ini banyak miniatur juga loh, iya. Ini dulunya bekas apa ya? Iya, Kak Rudi, ini dulunya bekas apa? Sepertinya ini tempat istirahat, semacam tempat istirahat. Jadi pekerja-pekerja yang bekerja di sana itu beristirahat di sini. Saya rasa sosok itu ada di dalam patung. Di dalam patung. Ini banyak banget loh Kak Rudi. Tapi bukan yang ini. Ya pemirsa, ini aku nggak ngerti ya, cuma seakan-akan tuh emang sosok itu membawa kami ke sini entah untuk apa. Awas Kak Rudi. Kenapa Kak Rudi? Tadi ada sesuatu muncul dari tembok ini. Dari dinding ini muncul hitam. Dia di depan. Oh, dia keluar. Sebentar, Fasya. Kenapa? Kayaknya dia kayak masih mencari patung yang ini ya. Ini patung yang Kak Rudi maksud? Ini di dalamnya ada makhluk apa, Kak? Si hitam besar tadi itu. Yang mengganggu sahabat Uji Berani kita. Allahu Akbar. Kemana Kak Rudi? Awas hati-hati pelan-pelan Kak Rudi. Kak. Hati-hati. Ini tempat tadi persis pas Iya, kita. sahabat Uji Berani melakukan uji berani di sini. Sama. Siapa kamu? Kenapa Kak Rudi? Kenapa Kak Bella? Kenapa?
Kenapa? Kenapa? Dia bilang dia akan bantu kita untuk urusan kita di sini. Dan dia juga nggak akan mengganggu kita. Dan dia bilang syaratnya Apa? Bella yang pegang. Kak Bella, maksudnya Kak Bella yang pegang? Bella pegang ini. Sebentar. Jadi sosok itu bilang dia akan membantu untuk mendapatkan jawaban pada misi kita malam hari ini dengan syarat Kak Bella harus Bella yang pegang. Dia suka Pegang. sama Bella. Bella pegang boleh? Iya, tapi ini aman Kak Rudi. Serius aman kak? Yakin ya? Tapi Kak Rudi, aku boleh tahu alasannya kenapa harus Kak Bella yang megang? Dia suka Bella. Berarti ini sosoknya laki-laki. Sosoknya laki-laki. Terus kalau tadi sosok ini tuh kenapa mengganggu sahabat uji berani kita sampai segitunya Kak Rudi? Dia memang suka sama perempuan. Mungkin dia tahu ada apa di sini. Dia bantu. Aduh, barusan ada suara pemirsa dari belakang sana. Kayak ada orang jalan. Oke, kalau emang sosok ini bilang akan membantu kita, mungkin boleh langsung ditanya Kak Rudi. Kenapa banyak sekali gangguan di tempat ini yang mengatasnamakan para korban? Kenapa banyak sekali gangguan di tempat ini yang mengatasnamakan para korban? Dia nuntun kita ke suatu tempat. Ikutin. Jangan dilawan. Kak, ini aman. Mana? Dia nunjukin sesuatu di sana. Pot? Di mana? Jangan dilepas. Jangan lepas. Di mana? Kak. Ini gimana sih maksudnya? Pegang. Ini kok bisa jadi Teman-teman, bisa jadi gini sih? sebentar. Dia unjukin sesuatu tadi. Kita disuruh ke arah sana. Ke arah sana. Lewat mana? Lihat sini. Adanya petunjuk dari sosok yang memang berada di dalam patung membuat kami memutuskan untuk segera mengikuti petunjuk tersebut. Di sana, Fasya. Turun ke sana. Iya. Hati-hati Kak Rudi. Di sini saya merasa ada banyak kepiluan, tangisan, sangat-sangat menyedihkan, menyayat hati. Jadi saya lihat seperti ada korban-korban, keluarga korban itu mereka nangis karena mereka kaget luar biasa, teman-temannya juga kaget luar biasa, teman-teman korban ini. Kalau ini adalah hari terakhir mereka jumpa. Mau kemana Kak Rudi? Ini ada sesuatu seperti ada sosok yang membawa pesan. Sosok yang membawa pesan. Kak Bella, kenapa Kak Bella? Apa? Kak, berat banget di pundak aku, Kak. Kak Rudi. Kak Rudi. Astagfirullahaladzim. Kak Bella. Ini gimana? Astagfirullahaladzim. Kak Bella. Kak Bella. Kak Rudi. Gak tahu kenapa Aku berharap bisa nikah sama kamu. Aku berharap kita bisa secepatnya bersama.
Oke pemirsa, jadi sekarang ini sedang ada komunikasi antara Kak Rudi dengan sosok di sini. Tapi aku nggak begitu ngerti karena ini Kak Bella juga kayak gini. Aku mau sama kamu selamanya. Emangnya kamu kenapa? Pemirsa, ini entah kenapa pada saat tepat kita berada di lapangan ini Kalau tiba-tiba kamu mau nangis, nangis aja. Tadi yang sosok yang di sayap masuk ke Bella, pindah ke Bella. Bella kalau mau nggak apa-apa, biarkan dia menyampaikan pesan. Ya, saya tahu apa yang kamu rasakan waktu itu. Memang sakit sekali. Jadi Fasya, waktu itu ada sepasang muda-mudi. Mereka sedang merencanakan tentang pernikahan. Kemudian si perempuannya itu tiba-tiba kerasukan. Kerasukannya itu tiba-tiba si perempuan itu nangis dan minta dinikahkan. Dan itu pas banget momentumnya sama dengan yang terjadi pada muda-mudi tersebut. Yang merasuki si perempuan itu adalah korban, salah satu korban dari pesawat Sukhoi. Dia pingin banget dinikahin sama kekasihnya, tapi belum sempat, Fasya. Itu belum sempat terjadi. Dan akhirnya kecelakaan itu merenggut nyawanya. Itu kejadiannya gak tahu pas tahun baru, ada orang pacaran di atas tuh di kebun kayu, katanya kesurupan, katanya minta dikawin sama sosok yang masuk itu. Ayo nikahin aku. Mira, tolong. Kenapa aku masih kerasa berat banget? pundaknya masih berat banget. Kak Rudi tolong bantu dulu kalau gitu. Ya, pemirsa, ini berarti memang sepertinya sosok ini sangat ingin berkomunikasi dan pesannya masih sama yang disampaikan oleh sosok itu, yang dimana ternyata dia kecewa, karena dia ingin menikah katanya, tapi memang takdir berkata lain dan akhirnya sang wanita pun merenggut nyawanya di tragedi Sukhoi itu sendiri. Kak Bella gimana, udah mendingan? Berarti emang yang Kak Bella rasain itu pengen nangis, rasanya sedih. Tapi untuk alasannya masih belum tahu kenapa. Emang jujur ya nggak kebayang juga ya gimana momennya, kayak yang dimana itu seharusnya tidak terjadi kan. Emang sangat disayangkan tragedi itu terjadi sampai merenggut beberapa korban jiwa juga. Kenapa? Kamu masih berlarut-larut dalam kesedihan itu ya? Pengen sendiri. Ya, tapi kamu sedih kenapa? Serius kak, ini berat banget kak. Sampai saat ini, Bella masih terus-terusan mendapatkan gangguan dari sosok makhluk astral yang mengaku menjadi korban tragedi kecelakaan Sukhoi di Gunung Salak ini. Kak Bella bisa berdiri? Aman Kak Bella? Oke pemirsa, sekarang keadaan Kak Bella juga sudah membaik ya. Cuma barusan itu mungkin boleh diperdalam lagi Kak Rudi. Jadi Kak Bella itu maksudnya gimana tadi, kenapa? Iya, jadi ini waktu saya coba ada rasa sesuatu mendekati saya, itu kayak semacam pesan dari korban. Jadi saya nggak lawan, saya biarkan dia merasuk ke saya, dia berkomunikasi melalui saya. Itulah yang saya rasakan, dan itu memercik ke Bella juga. Dan yang terjadi, Bella juga akhirnya merasakan itu gitu. Dan perlahan-lahan ketika saya melepas rasa itu malah memasuk ke Bella di dalam. Dan akhirnya itulah kenapa Bella jadi pingin nangis. Ya, tapi Kak Rudi juga tadi sempat bilang kalau merasakan energi pilu dan kesedihan yang sangat besar. Itu mungkin boleh dijelaskan seperti apa atau apa maksudnya Kak Rudi? Ya, saat itu memang di sini ramai sekali orang dan banyak sekali kegiatan seperti maksudnya waktu itu aktivitas evakuasi. Jadi ada yang nangis luar biasa sampai meraung-raung. Di sini juga saya merasakan ada orang-orang juga
yang meratapi. Jadi ada yang duduk di sini, kondisi mereka itu benar-benar, bahkan ada yang pingsan. Saya rasakan itu semua di sini. Berarti Kak Rudi pun masih merasakan residu energi yang sangat pekat di sini ya. Iya, Entah itu kesedihan, entah itu kekecewaan, entah itu rasa tidak terima, itu masih sangat melekat di sini Kak Rudi. benar Fasya. Merasakan banyaknya residu energi yang berada di tempat ini membuat Rudi mengajak kami turun menuju area lapangan. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Rudi berlari sesaat setelah memberikan patung tersebut kepada Bella kembali. Apa tuh? Kak Rudi, Kak Rudi! Kak Bella, awas hati-hati pelan-pelan, Kak Bella, Kak Rudi! Kak Rudi! Kenapa Kak Rudi? Tadi saya lihat sosok besar sekali di sana. Hah? Kayak kakek-kakek. Hah? Itu wajahnya besar sekali di sana. Di atas sana? Kak, Awas Kak Rudi, hati-hati. Itu dia. Siapa Kak Rudi? Jadi Fasya, Hah? di sini ada air. Kayak semacam mata air. Jadi mata air itu sebenarnya mata air biasa. Bagi masyarakat seperti itu mata air biasa. Cuma waktu itu pernah kejadian, tiba-tiba itu air berubah mengeluarkan kayak semacam minyak bumi dari air Sumber itu. mata Dari airnya sumber itu. mata air itu. Dan akhirnya ramailah warga berbondong-bondong ke sana. Hah? Tapi ramainya warga itu membuat penghuni di Gunung Salak ini itu nggak suka, merasa terusik, terganggu. Dan akhirnya itu menghilang. Kan dulu kan pernah keluar minyak tanah tuh, karena kalau Gunung Salak itu kan gak suka keramaian. Identiknya itu paling gak suka keramaian. Ketika diramaikan, timbul minyak tanah, orang-orang pada ngambil, jadi hilang sekarang, sampai sekarang gak ada. Ada sesuatu lagi di sana. Apa itu? Kak Rudi, terus kenapa sosok itu tidak suka dengan banyaknya atau ramainya orang yang datang ke sumber mata air itu? Karena banyak orang itu bikin berisik, bikin riuh, bikin ricuh. Betul. Apalagi juga di antara mereka kan nggak semuanya baik, Fasya. Ada yang berkata kasar. Bahkan ada tujuan negatif juga kan kita nggak tahu ya. Betul. Iya. Ada yang punya pikiran negatif, ada yang auranya buruk dan sebagainya. Dan itu berbentrokan dengan mereka. Mereka nggak suka itu. Ya, terus Kak Rudi barusan lihat apa lagi Kak Rudi? Ada makam. Makam ini makam sesepuh Gunung Salak. posisinya di sebelah mana? Yang jelas di sebelah sana. Di atas. Kak Rudi, Kak Rudi, Saya penasaran sebentar. bisa nggak bisa loh Kak Rudi? Kenapa Kak Rudi? Boleh bantu saya? Hah? Serius Kak Rudi? Ini mau naik beneran? Biar saya aja. Boleh minta tolong ya Kak Rizky? Jangan Kak Rudi. Assalamualaikum. Awas hati-hati Kak Rudi. Saya boleh minta night vision? Tim, boleh tolong matikan lampunya? Ini aku bener-bener nggak ngerti pemirsa kenapa tiba-tiba Kak Rudi minta naik ke sana. Dan aku nggak tahu juga apa yang bakal ditemuin sama Kak Rudi di sana. Cuma mudah-mudahan itu dapat memberikan kita informasi tambahan benar dan jawaban pada misi kita malam hari ini. So, itu benar-benar bahaya loh. Ada jejak kaki nggak sih? Iya, Ada suara kaki nggak? dari Dengar sini. nggak sih? Gak apa-apa. Astagfirullah. Itu sesepuh Gunung Salak. Dia baik. Dia energinya positif. Beliau ini Hati-hati Kak Rudi. bisa dibilang seperti
tokoh masyarakat. Ya Tim, tolong nyalain lampu dulu Tim. Hati-hati Kak Rudi turunnya, biar kelihatan. Oke, jadi barusan itu Kak Rudi naik ke atas itu untuk apa Kak Rudi? Saya melihat sesuatu dan saya mencoba mendekati dan ternyata beliau, sosok yang di sana itu adalah sesepuh Gunung Salak. Tapi beliau nggak pernah mengganggu orang sekitar sini ya? Dia nggak mengganggu warga atau masyarakat di sini. Beliau ini cuma menjaga tempat ini. Dan masyarakat di sini itu kalau misalnya ada mau buat acara, ada mau buat hajatan atau sesuatu, itu minta izin dan ingin beliau itu kayak ikut serta dalam acara itu. Ikut serta maksudnya kayak dipanggil gitu? Seperti itu, kayak diundang secara batiniah. Oke, tapi itu untuk apa Kak Rudi mengundang beliau seperti itu? Kayak semacam minta izin, kayak penghormatan terhadap leluhur, seperti itu. Dan Fasya, ada sebuah batu yang mengandung magnet. Batu itu disebut batu dinamit. Jadi batu di area itu seperti area terlarang yang mana siapapun nggak boleh melintas di atasnya. Karena itu berbahaya. Apapun yang melintas di sana itu bisa jatuh. Orang sini bilang itu karena ada batu dinamit. Jadi si pesawat yang lewat sini belum ada yang ada selamat, pasti jatuh. Tiba-tiba patung itu menunjuk ke arah sana. Menunjuk ke arah sana. Adanya petunjuk dari sosok yang memang berada di dalam patung membuat kami memutuskan untuk segera mengikuti petunjuk Bentar Kak Rudi. tersebut. Bentar Kak Rudi. Astagfirullah. Itu apaan? Sumpah dari dalam sana tadi aku ngelihat ini. Kak Rudi itu dari dalam sana ada apaan? Kak Rudi. Pelan-pelan. Hati-hati Kak Rudi. Sumpah pemirsa, barusan tuh aku ngelihat ada sesuatu dari dalam sana. Kayak bayangan hitam besar. Dan itu ada di sana. Itu emang ada sosok tapi di sana Kak Rudi. Ada yang mengintai kita dari sana. Tapi bukan sosok makhluk yang tadi besar di atas sana kan? Ini beda lagi. Oh, beda. Yang di atas sana ada dalam sini. Sebentar Fasya. Kok semakin saya kesini? Astagfirullah. Apaan? Mana? Hah? Mana sih? Astagfirullahaladzim, iya. Enggak, sumpah. Kak. Apaan sih? Ayo sini Kamila. Masuk sini. Aku nggak berani ngedeket. Di mana sih? Berani. Sumpah pemirsa, ini tiba-tiba ini aku nggak tahu kebetulan nggak tahu apa, cuma setelah aku melihat sosok dan tiba-tiba tim pun melihat sosok ini, angin kenceng banget di sini, bener-bener kenceng banget. Ada apa kamu? Masuk sini. Siapa kamu masuk sini? Halo, permisi. Dengan siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Kenapa emangnya? Bukan urusan kamu. Iya, tapi saya di sini ingin mencari. Kenapa Kak Rudi? Hah? Dia lari ke sana. Kak Rudi pelan-pelan. Sini Kak Bella. Ada kantong mayat. Di mana Kak Rudi? Beberapa kantong jenazah itu ditaruh di sini. Fasya. Cukup banyak sih. Di sini. Saat itu, saat terjadinya kecelakaan,
Jadi di sini tuh banyak kantong jenazah yang ditaruh di sini. Pernah ada yang nemu katanya ngambil kayu bakar turun dari gunung, pas turun ada perempuan tapi nggak ngeliatin muka, ya seperti kayak pramugari gitu. Apa itu? Hah? Kenapa Kak Rudi? Iya deh, kita nggak usah ke sana Kak Rudi. Kak Rudi. Kak cukup Kak. Kak Rudi nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Kak, jangan, Sumpah Kak. aku nggak mau Iya, sih iya, masuk ke sana. jangan. Aku nggak mau sih masuk ke Iya, sana. iya. Itu hutan banget loh, itu hutan Enggak, banget Kak, loh. please jangan, itu jurang loh. Kak. Sini Kak Bella. Kak Rudi. Kak. Kak Rudi. 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 Halo, permisi. Halo, permisi. Di bawah mendekat aja nggak apa-apa. Cuma mungkin mau komunikasinya sama Kak Bella. Jagain, tapi jagain. Jagain ya. Ya. Jagain. Halo, permisi. Aduh. Pegang. Batu pegang. Pegangin tolong. Please ini patungnya aku simpen sini. Takutnya keluar, lepas kamu makin bahaya Bella. Bawa Jangan dilepas dulu Kak Bella patungnya. Jangan dilepas dulu. Halo, permisi. Kamu siapa? Kamu mau komunikasi sama dia? Patung. Pelan-pelan, tapi jagain Mbak Popon jagain ya. Iya, depan Kak Bella, depan Kak Bella sini. Patungnya mungkin kakak pegangin deh Kak. Jangan aku yang pegang deh. Dia mintanya kamu Bella. Halo. Bisa komunikasi baik-baik. Patung. Bisa komunikasi baik-baik. Musuh saya. Ini nggak apa-apa Kak Bella, nggak apa-apa sini. Musuh anak. Apa? Apa kata dia? Musuh. Coba Kak Bella yang ngajak komunikasi. Ya. Kak. Kak Rudi. Kenapa? Oke Kak. Kak. Saya ngerti sekarang. Apa? Kenapa Kak? Makhluk di patung ini adalah makhluk jahat yang bikin rusuh di sini, yang sering nakut-nakutin orang di sini, yang bikin teror, yang menjelma menjadi sosok korban, kemudian menakut-nakuti orang-orang di sini, dan kayak yang bikin image seolah-olah kayak korban itu arwah gentayangan yang meneror orang-orang. Jadi dia pelakunya. Oke, terus yang barusan itu siapa Kak Rudi? Sosok tadi itu, dia tadi dari sana. Dia laki-laki berwajah seram. Wajahnya seperti biru-biru bengkak. Seluruh tubuhnya seperti kurus panjang, tangannya panjang, kakinya panjang. Dia bilang ada makhluk jahat di dalam sini. Jadi memang sosok tadi yang masuk ke saya adalah musuh bebuyutan dari yang di dalam patung ini. Sebentar, berarti yang selama ini mengganggu warga sekitar itu adalah sosok ini yang seakan-akan menjadi para korban tragedi bencana itu. Iya, ini pelakunya. Apakah sosok yang tadi sempat komunikasi sama Kak Rudi itu sosok yang aku dan
tim lihat? Iya. Itu. Jadi dia itu mengintai yang di dalam patung ini. Sebenarnya. Dia. Dan kenapa tadi Pak dia menuntun kita ke sana? Itu sebenarnya dia itu takut sama musuh dia itu. Jadi ketika kita berada di sana, musuh dia itu mengintai di sebelah sana, makanya dia lari ke arah sini. Jadi sebenarnya dia ke sini itu karena lari. Dia dikejar sama sosok yang Itu apa ya? Itu apaan? Ya udah kalau gitu. Berarti memang kan kita sudah terjawab ya soal kenapa banyak sekali gangguan di tempat ini yang mengatasnamakan para korban. Mungkin selanjutnya kita lanjut ngobrol di tempat yang lebih enak yuk. sebentar. Kenapa Kak Rudi? Kita balikin patung ini dan yang di dalam ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih aman supaya dia nggak ganggu warga di sini lagi. Oke, siapa yang mindahin kita atau Kabela atau gimana? Biar saya yang pindahkan nanti setelah syuting. Tapi ngomong-ngomong, kok saya ngerasa semakin kesini ada kepiluan yang makin dalam yang saya rasakan. Kepiluan? Kru boleh titip patungnya? Tim, boleh minta tolong tim? Merasakan banyaknya residu energi yang berada di tempat ini membuat Rudi mengajak kami turun menuju area lapangan. Saya rasa aktivitas relawan, aktivitas para penolong dulu ramai sekali. Banyak sekali orang waktu itu di sini. Maksudnya orang yang menolong? Betul, isak tangis keluarga, kemudian anak yang kehilangan orang tuanya, dan ada banyak kantong jenazah. Ada banyak kantong jenazah. Boleh saya minta alat gambar, tim? Tim, tolong siapin secepatnya ya tim. Berarti lagi-lagi Kak Rudi di sini merasakan residu energi yang cukup kuat ya tentang kesedihan, kepiluan. Sekarang pemirsa ini tiba-tiba ada beberapa anjing yang terus-terusan menggonggong setelah kita berkomunikasi dengan beberapa sosok yang ada di tempat ini, bukan para korban ya. Dan sekarang Kabela, jadi Kak Rudi melakukan ini itu adalah sebuah komunikasi juga antara Kak Rudi seperti ingin memberikan kita informasi tambahan. Ya. Ada banyak mayat bergelimpangan saat jatuhnya pesawat. Mereka dalam kondisi yang mengenaskan. Ada kepulan asap, api yang berkobar. Kemudian datang beberapa orang yang sadar akan hal itu. Satu persatu mereka, para penduduk datang dan kemudian menghampiri lokasi. Dan mereka dikumpulkan dalam kantong jenazah, kemudian dibawa helikopter dari sini ke arah sana. Mereka dievakuasi, kemudian diidentifikasi. Dan helikopter itu harus memutar jauh karena mereka nggak boleh melewati batu dinamit yang ada magnet. Itu, kalau nggak mereka bisa celaka lagi. Jadi mereka harus memutar jauh supaya mereka selamat. Tim evakuasi dari tragedi pesawat ini harus menggunakan helikopter dikarenakan medan yang begitu sulit. Bahkan tim yang menggunakan helikopter pun harus memutar jauh agar tidak melewati batu dinamit, di mana ketika dia melewati batu itu dianggap akan mengalami kecelakaan kembali.
Makanya kalau dulu juga waktu evakuasi di sini sebenarnya kan lewat jalur sini dekat, lebih dekat malah. Gak berani, makanya dia ambil jalur Ciapus, muter lagi ke sini. Karena kalau lewat sini dia udah punya feeling pasti jatuh lagi. Kenapa Kak Rudi? Suasana riuh dari sana juga terasa. Tim, boleh? Sini Kak Rudi. Dari arah mana Kak Rudi? Dari arah sana, Fasya. Area sini banyak sekali orang-orang waktu itu datang dari arah sana, dari arah sana. Mereka datang dan ini padat sekali. Ini padat sekali. Ya, pada Iya, saat itu. padat sekali Padat waktu itu penduduk. banyak Iya. penduduk yang datang, Para terus juga ada Relawan kendaraan-kendaraan. juga, iya. Mereka dari mana-mana datang ke sini. Ada ambulans dan wah, bahkan nggak cuma lingkungan sekitar aja, bahkan sampai dari mancanegara pun datang ke sini, Fasya. Iya, itu benar karena memang tragedi itu menjadi trending topik nomor 1 di dunia pada saat itu. Ramai sekali. Kendaraan-kendaraan lewat. Berlalu lalang di jalanan Dari ini, mana ya. dari mana-mana datang. Bahkan yang nggak ada sangkut pautnya, yang bukan merupakan keluarga, itu juga datang ke sini. Mereka sangat ingin tahu kejadiannya. Kak dengar gak sih? Kak dengar gak sih? Kak dengar gak sih? Iya. Sakitan, kayak ngerinting gitu gak sih? Kita kayaknya ngobrol di sini aja ya. Boleh ke sini Kak Bella? Saking dahsyatnya kejadian itu dan menjadi trending topik di dunia, kampung ini jadi terkenal ke seluruh dunia. Dan kampung ini berganti nama. Yang tadinya kampung ini bernama Pasir Pogor berubah menjadi Kampung Sukhoi. Karena kampung ini dikenal dengan karena tragedi lokasi jatuhnya pesawat Sukhoi itu. Oke pemirsa, selesai sudah penelusuran kita pada malam hari ini karena memang sudah mendapatkan jawaban ya dari misi kita pada malam hari ini yang dimana ternyata banyaknya gangguan yang kata warga sekitar itu dari para korban kecelakaan pesawat Sukhoi itu tidak benar adanya ya, yang dimana ternyata banyaknya gangguan malah disebabkan oleh sosok di sekitar sini, ya kan? Sosok yang menyerupai para korban dan menakut-nakuti warga sekitar. Iya, mengingat ini adalah kaki Gunung Salak dan Gunung Salak sendiri kan sangat terkenal dengan mistisnya. Jadi mungkin tidak heran kalau banyak sekali sosok-sosok yang memang berasal dari sana. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.